Pemirsa, hari Rabu 28 Januari 2026, Komisi 3 DPR RI memanggil Polres Sleman dan Kejaksaan Negeri atau Kejari Sleman untuk meminta penjelasan terkait dengan kasus Hogi Minaya. Hogi dijadikan tersangka usai menolong istrinya dari penjamret. Hogi Minaya mengadukan nasibnya ke Komisi 3 DPR hari ini dalam rapat yang juga dihadiri jajaran Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Setianto, dan Kepala Kejari Sleman Bambang Juniarto. Hogi datang ke DPR dengan didampingi istrinya, Arista, serta tim kuasa hukumnya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut kasus ini sangat memprihatinkan. Bahkan, Habib menyebut kasus ini tidak memerlukan restoratif justice. Sebab menurut KUHAP baru, kasus yang dialami Hogi bisa dihentikan demi hukum. Sementara pengacara Hogi Minaya, Teguh Sri Raharjo, menjelaskan tindakan Hogi mengejar penjamret itu ada sebabnya, yakni untuk menyelamatkan tas istrinya yang dijamret yang berisi dokumen tagihan usaha makanan ringan yang mereka jalani. Yang dalam hal ini sebagai jaksa ada rentetan kejadian, tidak kemudian ada orang di jalan tidak kenal kemudian dan sebagainya kemudian terjadi kecelakaan, tidak. Ya, tapi ini kematian dari penjamret itu ada sebab musababnya yang sebenarnya dilakukan oleh dia sendiri, yang dia sebenarnya mereka sebenarnya juga mengambil risiko. Oh, kalau aku jambret di jalan nanti kalau katakan seperti ini, oh kalau aku tidak berhenti, ya nanti bagaimana kondisiku. Oh kalau aku kemudian mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang tidak semestinya, apalagi masuk ke trotoar, ya kan seperti itu. Jadi sebenarnya sudah tahu risikonya. Pagi tadi Pak Kajari, saya berkomunikasi dengan Pak Jampitsus. Ya, kalau ini saya ngomong Ketua Komisi 3 di ruang resmi Komisi 3, saya nggak mungkin bohong. Saya katakan gimana solusinya Pak? Solusinya RJ, tapi ada keluarga korban, keluarga si penjamret ini, kuasa hukumnya ada tuntutan semacam uang kerohiman. Astagfirullahaladzim. Ini orang sudah kebalik-balik logikanya Pak. Sulit sekali kami menjawab masyarakat. Nanti kalau ada maling nggak usah kita kejar. Sebab kalau kita kejar dia nabrak sendiri, kita jadi tersangka. Jadi saya ngomong dengan Pak Jampidum. Udah Pak, saya bilang, KUHAP baru ada solusinya. 65 huruf M, jelas. Bisa dihentikan demi hukum. Nggak perlu Komisi 3 DPR RI, Bapak Dokter. Sementara itu Kapolres Sleman, Kombes Pol Edi Setianto mengungkapkan perasaan dilemanya dalam memproses kasus hukum Hogi Minaya. Edi mengaku terkejut ketika mengetahui sosok yang mengejar penjamret adalah Hogi yang merupakan suami dari korban jamret bernama Arsita. Di sisi lain, Edi menyebut telah hilang 2 nyawa manusia yang tidak dapat dinilai dengan materi. Kantor advokat, hadirin sekalian, hati saya tentunya seakan terkapar dengan sebuah dilema. Di satu sisi telah hilang 2 nyawa manusia yang tentunya tidak dapat dinilai dengan materi. Di sisi lain juga saya juga turut memahami apa yang saudara Hogi Minaya lakukan sebagai seorang suami, mengejar pelaku penjamretan terhadap istrinya. Sebagai wajarnya seorang suami akan berbuat seketika ada seseorang yang menyerang istrinya. Demikian pula halnya pada pagi itu saya sampaikan langsung kepada beliau, Pak Hogi Minaya, karena saya sebagai penegak hukum saya menilai apa yang dilakukan oleh beliau sebenarnya sudah membantu tugas kepolisian, gitu Pak Hogi. Kemudian sama ibunya, Bapak. Saya sampaikan pula bahwa saya sebagai seorang suami juga tak luput akan melakukan hal yang sama dengannya. Demikian kami yakini bahwa Bapak Hogi Minaya bahwa tidak perlu ada ketakutan yang disampaikan pada saat itu yang harus diterima, karena kedudukan kami sebagai negara mengharuskan kami bersifat objektif dan tidak berpihak kepada siapapun. Selain kepada kebenaran, fakta hukum dan bukti-bukti baik atas peristiwa kecelakaan, lalu lintas dan penjamretan ataupun pembelaan terpaksa. Hogi Minaya mengaku sudah bernafas lega menyusul adanya keputusan damai melalui restoratif justice. Sebelumnya Hogi ditetapkan sebagai tersangka karena menolong istrinya yang jadi sasaran penjamret.
Senyum lega Hogi Minaya dan istrinya Arsita Minaya terpancar saat keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Sleman Senin pagi. Hogi sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka usai menolong istrinya dari penjamret. Keduanya difasilitasi oleh Kejari Sleman untuk melakukan mediasi dengan keluarga pelaku penjamret. Baik Hogi maupun keluarga penjamret pun telah sepakat menyelesaikan perkara dengan restoratif justice dan saling memaafkan. Gelang GPS di kaki Hogi pun kini telah dilepas, karena sebelumnya Hogi ditetapkan sebagai tahanan kota saat berkas perkara tahap 2 dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Puji Tuhan, alhamdulillah sudah melihat harga Mas, dan hanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya lebih lagi semua dari sini. Artinya saat kejadian memang benar-benar nggak menyangka ya? Nggak menyangka Mas, di luar kita. Oke, semoga ini segera selesai ya Mas. Yang kami inginkan dari pertama kan terutama kebebasan suami saya, dan semoga ini segera tercapai, itu yang paling penting, paling utama itu. Sudah sedikit lega ya Mbak ya dengan proses ini? Alhamdulillah, iya. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Bambang Yunianto menyebut saat ini tinggal menunggu bentuk perdamaian yang disepakati oleh kedua pihak. Alhamdulillah kedua belah pihak setuju untuk dilakukan penyelesaiannya menggunakan restoratif justice. Sudah saling setuju, sepakat. Kemudian sudah saling memaafkan, ya, kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Kasus yang menimpa warga Kalasan Sleman ini bermula pada April 2025 lalu. Saat itu, istri Hogi dijamret oleh 2 orang. Hogi yang saat itu mengendarai mobil melihat sang istri dalam bahaya, langsung mengejar dan memepet sepeda motor yang dikendarai pelaku. Sepeda motor itu kemudian tak terkendali hingga menabrak tembok yang mengakibatkan 2 pelaku tewas. Hogi justru ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kelalaian yang menyebabkan kecelakaan. Sedangkan kasus kriminalnya penjamretan ditutup karena pelaku tewas. Tim Liputan Metro TV. Kuasa hukum Hogi Minaya yang dijadikan tersangka dalam kasus bela istri dari jambret hari ini bertemu dengan DPR RI beserta jajaran Polresta Sleman dan Kajari Sleman. Apa hasil rapat tersebut? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Hogi Minaya Teguh Sri Raharjo yang belum bergabung, nanti akan segera bergabung dengan Prime Time News, dan sudah ada Guru Besar Ahli Hukum Pidana dan HAM Universitas Islam Sultan Agung atau Unisula Semarang, Profesor Binsar Gultom yang juga pernah menangani kasus hukum kopi sianida serta 36 tahun menjadi hakim. Prof Binsar, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Bapak. Prof Binsar, semoga selalu sehat. Prof Binsar, kalau mengikuti kasus ini, ada yang menilai bahwa termasuk anggota DPR ya, menyatakan bahwa seharusnya tidak usah diselesaikan dengan restorative justice. Nah, artinya kalau tidak dengan mekanisme RJ, harus dengan apa kalau menilai aspek-aspek yang ada di dalamnya, Prof Binsar? Sebelum saya memberikan jawaban Bapak, bolehkah ada yang bicara terlebih dahulu dari kuasa hukum daripada Hogi? Kalau memang ada, Bapak, sudah kami undang. Narasumbernya dari mana aja? Kuasa hukum dari Hogi, Pak Teguh. Kuasa hukum dari Hogi Minaya sudah kami undang namun belum bergabung. Ada Pak Teguh Sri Raharjo, nanti sebentar lagi akan segera bergabung. Pak Binsar sudah kita tampilkan juga tadi pernyataannya Pak. Berarti sudah final. Jadi mereka dulu bicara. Apa yang saya sampaikan ini sudah menjadi produk hukum. Antara produk hukum dengan mengedepankan keadilan kah, kepastian hukum kah, kan itu. Apa saya tetap berbicara dulu? Iya Pak, kita membedah secara hukum pidana ya Pak ya, karena tadi kami juga sudah putarkan pernyataan dari kuasa hukum di paket berita yang sebelumnya Pak. Jadi kalau membedah dari aspek hukum pidananya, apa saja sebenarnya yang harus dipenuhi untuk unsur sehingga memenuhi restoratif justice, Prof Binsar? Baik, terima kasih kalau begitu Pak Iqbal ya. Iya Pak, silakan. Perlu ketahui dulu kalau kasus ini
lokus tempus delicti peristiwa pidananya itu di 26 April 2025. Berarti KUHP baru nomor 20 tahun 2025 belum bisa dipakai. Apalagi kasus ini sudah di P21-kan, dilimpahkan Polres ke Kejaksaan Sleman, kan itu. Ya. Nah, kalau mengacu kepada KUHP lama, berarti surat dakwaan jaksa harus menyusun secara cermat, jelas, nantinya itu surat dakwaan sebagaimana diatur di dalam pasal 143 ayat 2 huruf B, syarat materialnya. Peranan daripada si Hogi ini sebagai apa? Apakah pelaku utama, turut serta, atau membantu? Tapi tidak boleh kita lepas dari hubungan kausalite. Itu asas. Tak mungkin Hogi melakukan pengejaran terhadap si penjambret yang sudah jadi korban meninggal ini kalau tidak ada penyebabnya karena melindungi istri. Nah, ini harus dipisahkan dulu. Jadi ini nanti harus disusun sedemikian rupa di dalam surat dakwaan jaksa, karena ini menjadi alat senjata bagi penasihat hukum Hogi nanti untuk melakukan eksepsi di 156 KUHP. Dan kalau melihat dari persoalan hukumnya, hakim pastilah menerima eksepsi atau keberatan daripada penasihat hukum. Itu satu dulu. Oke. Terus berikutnya, kalau mengacu kepada ketentuan pasal 149 maaf, pasal 49 ayat 1 KUHP lama. Di sini saya kira polisi sudah harus tahu ya pasal-pasal ini, apalagi ini pasal lama. Ya, ini di sini ada istilah membela secara paksa, notwear. Demi membela seorang istri, ya, karena ada orang menjambret penjahat, mau tidak mau secara terpaksa pembelaan itu harus dilakukan baik oleh si istri mempertahankan bendanya maupun si suami, dalam hal ini si Hogi. Apapun alasannya dia harus kejar itu. Bahkan jangankan dia dipepet, jangankan disenggol, polisi saja kalau melihat pencuri, perampok, sudah diperingatkan sampai 3 kali oleh polisi sesuai protap, tembak ke atas 3 kali, tetap melarikan diri, pastilah si penjahat ini akan ditembak kakinya, bila perlu melumpuhkannya sampai mati. Tidak boleh dituntut di sini polisi jadi pelanggaran HAM. Kenapa dia lari? Ini pun kenapa dia sudah dikejar oleh si Hogi, dia masih lari kabur hingga akhirnya mereka menabrak trotoar misalnya dan terpental meninggal dunia. Ya, ini hakim dan ahli pidana, saya berbicara di sini ya. Jadi supaya hati-hati menangani kasus ini. Sebelum saya lanjutkan, nah kasus ini
kalau demi melindungi istri sendiri atau orang lain, itu ada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Akhirnya anunya itu unsur melawan hukumnya tidak ada. Kalaupun ini diajukan ke pengadilan akhirnya oleh jaksa dilimpahkan, terikat hakim dengan satu aturan. Oke, saya senang apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Habibur Rahman ya. Ya. Mengedepankan keadilan. Sekarang kemanfaatan keadilan kepastian hukum. Yang diutamakan memang betul keadilan. Tapi ini hukum harus tetap ditegakkan. Tidak boleh dianggap ini tidak berwibawa. Kalau ada hukum yang mengatur, mengapa harus disimpangi hukum itu, aturan itu? Sudah ada dikatakan kalau mau menggunakan KUHP baru, karena sudah beralih sekarang kita ke tahun 2026. Pasal 33 dan 34. Relevansi antara kedua ketentuan KUHP baru itu juga sangat dominan berkorelasi dengan tugas pokok daripada pihak kepolisian. Yang seharusnya dia tahu itu. Bahwa di sana ada unsur pembenar dan pemaaf. Oke? Nah, saya belum masuk dulu ke restoratif justice-nya. Lalu supaya lebih kuat lagi bagi kita mengenai masalah pembelaan secara paksa, notwear itu ya. Ada syarat-syarat notwear. Kalaupun keadilan harus diutamakan, tapi yang membuat juga gerah-geram termasuk Komisi 3, masa sih orang penjahat, penjamret itu jadi berada di atas panggung, sementara orang yang membela daripada si istri yang dijamret ini menjadi diterdakwakan. Kenapa ini jadi tersangka? Mengapa ini tersangkakan? Untung aja nggak ditahan ya. Tapi saya tahu, saya sadar dalam hal ini polisi ingin mau menunjukkan bahwa mereka harus bekerja. Tidak mungkin dong begitu saja ada kejadian peristiwa kematian lalu dibiarkan begitu sementara ada laporan, karena wajib hukumnya penegak hukum itu menerima setiap laporan daripada masyarakat karena dia pengaman masyarakat kan itu. Tapi setelah masuk kepada proses hukum, disinilah kita berbicara baik secara hukum maupun secara keadilan, karena ini juga akhirnya nanti masuk kepada keadilan juga Bapak. Nah, syarat notwear tadi, satu adanya serangan yang melawan hukum. Oke, ya. Prof Binsar, percepat karena waktunya sudah habis Pak. Kalau gitu gini, saya akan kaitkan kepada restoratif justice. Ya. Nah, kalau berbicara dengan restoratif justice terkait dengan persoalan ini, itu kalau ada merasa kesalahan yang dilakukan oleh si Hogi, dia salah, tapi perbuatan melawan hukumnya hapus seketika. Karena dia dalam membentuk pembelaan. Jadi karena itu tidak perlu ada restoratif justice. Itu cukup di SP3-kan surat penghentian penyidikan. Jadi lebih baik kalau ini jadi sekarang saya dengar seliuran pembicaraan 50 juta lagi diminta. Oke, daripada restoratif justice lebih baik dilakukan SP3 ya Pak, surat penghentian penyidikan. Ya, SP3 lebih bagus, dihentikan karena SP3 adalah kewenangan daripada polisi. Oke, sudah dicatat Pak poinnya. Terima kasih ya Prof Binsar atas pencerahannya. Prof Binsar, nanti kita bisa berdiskusi lagi di kesempatan selanjutnya karena durasi kita terbatas. Terima kasih Prof Binsar sudah bergabung dengan Prime Time News. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.